Di pertengahan tahun 2020, beberapa produsen roda 2 mulai memperkenalkan produk-produk terbarunya. Salah satunya Piaggio Indonesia yang belum lama ini meluncurkan Vespa S125 Agate terbaru dengan tampilan yang lebih modern, dinamis, dan sporty. Pengen tahu bahannya apa aja? Stay tune ya! Paling utama ubahnya di sektor tampilan. Seperti yang tadi gue jelasin, si Vespa S125 Agate ini mendapatkan perubahan yang cukup impresif di bagian desain. Nah, kalau dibandingin dengan tampilan Vespa yang terdahulu, dia tampil lebih modern dan sporty. Nah, sekarang kita masuk ke ubahannya apa aja. Pertama ada di bagian headlamp. Sekarang dia sudah menggunakan teknologi LED dengan desain pemisah di bagian tengahnya nih, untuk menandakan ada lampu jauh dan lampu dekatnya. Terus untuk ubahan selanjutnya ada di bagian frontai. Sekarang menggunakan desain yang baru dengan kisi-kisi di bagian kiri kanannya. Lalu juga untuk bagian sininya menggunakan clear warna hitam. Kemudian untuk ubahan selanjutnya ada di bagian lampu sen. Sekarang lampu sen ini menyatu dengan DRL. Cuman sayangnya untuk lampu sen ini dia masih menggunakan bohlam konvensional, teman-teman. Terus untuk ubahan selanjutnya ada di bagian list frame. Sekarang sudah menggunakan list frame dengan clear warna hitam doff. Dulu kan warna chrome ya. Nah, ini juga dipadukan dengan list di bagian bodi juga warna hitam. Itu teman-teman. Ubahannya nggak itu doang teman-teman, tapi Piaggio Indonesia juga merevisi bagian panel instrumen. Sekarang dia sudah menggunakan teknologi digital yang dipadukan dengan analog untuk penunjuk kecepatannya. Di panel instrumen cukup lengkap nih, ada odometer, trip A, trip B, keterangan waktu, sampai penunjuk bahan bakar. Selebihnya untuk saklar kiri kanan masih sama seperti dahulu. Nah, ini juga untuk bagian spion nih teman-teman, sekarang sudah menggunakan desain membulat. Beda sama yang terdahulu, dahulu kan kotak ya dengan list warna chrome. Sekarang bulat dengan warna hitam doff. Kemudian juga ada ubahan di bagian desain jok nih teman-teman. Sekarang menggunakan tampilan yang baru dengan list warna putih di samping-sampingnya nih. Terus juga diklaim Piaggio Indonesia sudut ininya lebih rendah, jadi kaki bisa lebih menapak dengan sempurna di aspal. Kemudian untuk ubahan selanjutnya ada di bagian pijakan kaki. Nah, pijakan kakinya lebih lebar, lebih luasa, mendukung akomodasi ketika Anda berkendara. Lalu untuk posisi tangan cukup rileks seperti Vespa-Vespa pada umumnya, jadi teman-teman bisa lebih santai lagi untuk bawa motornya. Untuk bagian paha juga nggak mentok, jadi cukup ideal lah dikendarai di perkotaan. Buat teman-teman yang pengen nambahin aksesori di motor Vespa S125 Agate terbaru ini, Piaggio udah kasih contoh nih teman-teman, beberapa aksesori tambahannya. Seperti ada fly screen di sini. Ini untuk warna yang smoke ya, juga ada untuk warna yang clear. Terus juga ada rak di bagian sini. Jadi teman-teman bisa naruh barang dengan aman di bagian sini nih. Nah, ternyata juga di bagian kaki-kaki ada ubahan nih teman-teman. Sekarang menggunakan model palang yang mirip dengan Sprint dan Primavera, berbentuk bintang dengan warna yang hitam juga. Kemudian untuk kaki-kaki suspensi, dia menggunakan pegas spiral dengan peredam kejut hidrolik tunggal dengan ulir warna merah nih. Kalau yang bagian belakang juga menggunakan sistem tunggal dengan 4 tingkat penyetelan. Nah, untuk cover knalpotnya juga sekarang punya model baru dengan warna yang juga baru nih. Sekarang dia sudah menggunakan warna hitam doff persis dengan list frame depan, list frame belakang, dan juga sampingnya. Terus ada ubahan di dekal nih teman-teman. Dekal sekarang sudah menggunakan model baru. Juga ada emblem yang menunjukkan dia varian S. Nah, untuk akomodasi penyimpanan barang, Vespa S125 Agate terbaru punya ruang yang cukup banyak nih teman-teman. Di bagian dek kanan ini ada cukuplah untuk menampung 1 botol mineral air dan sarung tangan. Jadi bisa lebih rapi lagi untuk naruh sarung tangan. Kemudian di sini ada pengait cantolan di bagian dek sini. Juga ada di bagian bawah sini teman-teman. Lalu yang paling baru juga di Vespa S125 ada port USB. Nah, jadi teman-teman bisa ngisi baterai gawai dengan aman, lalu disimpan di dek sebelah kanan sini. Lalu bagaimana dengan penyimpanan di bawah jok ini? Apakah cukup untuk menampung 1 buah helm Halves? Kita buktikan sekarang. Ternyata muat teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ninggalin helm di
tempat parkiran bisa dengan aman taruh di bawah jok ini. Untuk dapur pacunya masih mengusung jantung mekanis yang sama. Dia dibenamkan mesin 124,5 cc dengan 3 katup yang diklaim tenaganya 10,2 daya kuda dan torsi 10,2 Nm. Teknologi iGate juga masih dipertahankan nih teman-teman. Diklaim jadi lebih irit dan punya performa tinggi. Nah, untuk membuktikan kenyamanannya, Piaggio Indonesia bikin mini test ride edisi terbatas nih. Rutenya kurang lebih 19 km dari daerah Senopati menuju kawasan GBK dan berada di tempat awal. Ketika memutar tuas gas pertama kali, motor langsung merespon. Karakter mesinnya oke di putaran bawah hingga menengah, tapi kalau sudah di atas, rasanya sedikit boyo memang. Untuk setelah slip di tengah kemacetan, motor ini sangat bisa diandalkan karena memang bobotnya yang cukup ringan dan dimensinya nggak terlalu besar. Bicara posisi berkendara, terbilang ergonomis dan nyaman, joknya empuk dan lebar. Sepertinya untuk penggunaan harian masih cukup masuk akal nih. Sementara untuk handling New Vespa S125 iGate bisa dibilang stabil dan lincah. Apalagi sekarang dia sudah menggunakan double mounting swim arm yang punya tujuan minimalisir getaran dari mesin. Untuk suspensi depan dan belakang punya karakter medium, artinya nggak keras dan juga nggak terlalu empuk nih. Tapi sesekali coba lewati jalan keriting, suspensinya masih meredam dengan baik. Untuk opsi warna, Piaggio Indonesia menyediakan 3 pilihan. Pertama ada Grey Titanio, Blue Vivace, dan Black Vulcano. Ketiga-tiganya dibanderol oleh Piaggio dengan harga 39 juta on the road Jakarta. Gimana teman-teman tampilan terbaru dari Vespa S125 iGate terbaru ini? Bisa dibilang memang tampilan lebih eye-catchy dan menyasar konsumen anak muda banget ya. Oke, segitu dulu review dan test ride singkat dari Kumparan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kumparan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!